Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru-guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Sri Kurnia Dewi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 7 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dengan fasilitator saya, Bapak Parsono, SPD MPD. Kesempatan ini saya akan memaparkan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi. Koneksi antar materi di sini saya akan memaparkan dengan cara refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Momen yang paling penting atau yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu pertama, memahami arti pendidikan sesungguhnya, yakni menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kedua, pendidik harus berprinsip among, ing ngarso tung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani, dan menerapkannya secara seimbang serta berkesinambungan. Yang ketiga, guru penggerak harus memiliki nilai-nilai dalam dirinya dan terus memperkuat nilai-nilai tersebut serta mengimplementasikannya dalam melaksanakan peran-perannya. Yang keempat, puncak tujuan pembelajaran adalah menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada diri murid. Kaitan modul 1.1 dan 1.2 adalah diantaranya yang pertama, dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni Merdeka Belajar, pembelajaran yang berpusat pada murid, bersesuaian dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menumbuh kembangkan budi pekerti, dalam hal ini profil pelajar Pancasila, yang dapat menuntun murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, sebagai agen perubahan, guru penggerak haruslah mampu memahami dan menjalankan peran-perannya. Perasaan yang saya rasakan pada saat momen-momen yang membuat saya tergerak dan tercerahkan, yaitu saya merasa bersalah, saya mengingat-ingat lagi pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya. Saya kira saya sudah baik, namun ternyata tidak demikian, masih jauh dari baik. Yang kedua, saya merasa sangat tercerahkan dan termotivasi untuk memahami lebih dalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai guru haruslah benar-benar memandang murid dengan hati yang bersih, suci, dan rasa hormat, selalu berpihak pada murid. Yang ketiga, saya juga merasa ingin memperbaiki diri, bertekad harus menjadi pendidik dengan sikap among dan memiliki nilai-nilai guru penggerak yang akan diimplementasikan dalam melaksanakan peran-peran guru penggerak. Saya juga merasa senang dan antusias, merasa dapat ilmu dan pemikiran baru. Refleksi tahap ketiga yaitu pembelajaran. Sebelumnya, pembelajaran kurang memperhatikan perbedaan yang ada pada murid, cenderung menyamaratakan kesiapan maupun kebutuhan murid. Yang kedua, guru sebagai satu-satunya sumber belajar atau sumber informasi. Yang ketiga, semua murid disamaratakan, harus mencapai target yang sudah ditentukan guru. Keempat, pembelajaran cenderung bernuansa kompetitif. Sesudah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, maka seharusnya pembelajaran berpihak pada murid. Pembelajaran harus mempertimbangkan perbedaan kesiapan belajar murid, minat dan gaya belajar murid. Kedua, sumber belajar dapat didapatkan dari mana saja. Pengetahuan dan informasi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Ketiga, semua murid dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Keempat, pembelajaran bernuansa kolaboratif hingga mampu membentuk murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berikutnya yaitu sebelumnya saya hanya berpikir dengan cara pandang sendiri saja, biasanya mempunyai target capaian materi pelajaran,
tidak maksimal fokus pada membangun budi pekerti murid, dan refleksi diri belum menjadi kebiasaan. Sesudah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya memiliki pemikiran yang terbuka, mencoba membuat ide-ide kegiatan untuk membangun, menumbuh kembangkan budi pekerti murid, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan juga refleksi diri selalu dilakukan dan akan menjadi suatu kebiasaan untuk tumbuh lebih baik lagi. Selanjutnya perencanaan yang saya buat yaitu saya akan melakukan pengembangan diri, memperkuat nilai-nilai guru penggerak di dalam diri dan mengimplementasikannya dalam melaksanakan peran-peran sebagai guru penggerak. Yang kedua, mewujudkan komunitas belajar yang aktif dan efektif yang di dalamnya ada kegiatan refleksi bersama dan berkolaborasi dalam membuat aksi nyata. Yang ketiga, pembelajaran proyek penguatan profil Pancasila terlaksana sesuai amanah kurikulum untuk membangun budi pekerti murid. Keempat, program-program sekolah untuk menumbuh kembangkan budi pekerti murid terlaksana dalam program pembiasaan baik atau budaya sekolah yang aman, ramah, dan sehat. Yang kelima, kelas-kelas tempat pembelajaran akan diperindah dan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid yang menyenangkan. Dan yang keenam, refleksi diri selalu dilakukan dan akan terus dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Yang ketujuh, mewujudkan kepemimpinan murid dengan membuat agen perubahan murid, memaksimalkan peran OSIS. 8. Berinovasi mengembangkan profil sekolah berbasis digital. Demikian paparan saya tentang refleksi model 4P. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.